Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kami percaya kita tetap bersemangat untuk mengiring Tuhan, semangat untuk menghadapi segala kehidupan ini. Dan saya percaya sepanjang minggu ini kita sudah menikmati akan pembelaan Tuhan, dan kita akan kembali untuk beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan telah menolong kami semuanya untuk kita bisa melewati perjalanan hidup iman sepanjang minggu ini, terlebih sepanjang bulan ini, sehingga kami kalau mampu untuk bisa melewati bulan ini, sehingga kami bisa memasuki dalam minggu yang terakhir dalam bulan ini, itu adalah suatu kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya, sidang jemaat-Mu, bahkan keluarga kami semuanya Tuhan, supaya sepanjang minggu ini juga kami akan terus senantiasa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Puji Tuhan, saudara, kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya beri tema pada hari ini, yaitu hidup sesuai keinginan Tuhan. Kita akan melihat di dalam surat Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di dalam Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Puji nama Tuhan. Kalau saat ini kita melihat di dalam surat Kolose ini, yaitu pertama-tama surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Kenapa Rasul Paulus menulis surat ini? Karena pada waktu itu jemaat di Kolose ini menghadapi yaitu ajaran-ajaran sesat, sehingga Paulus harus menulis surat ini supaya jemaat di Kolose ini tidak akan mengikuti ajaran yang sesat. Tetapi sehingga pada saat ini kita melihat bahwasanya Paulus adalah seorang yang sangat luar biasa ketika dia percaya kepada Tuhan, sehingga dia boleh melihat satu pribadi Tuhan itu yang sungguh-sungguh adalah Tuhan yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Dikatakan bahwa orang-orang Kolose ini supaya mereka tidak akan mengikuti ajaran yang sesat. Karena apa? Karena ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu adalah suatu kehidupan yang baru yang harus kita melewati suatu ajaran-ajaran atau pimpinan-pimpinan Tuhan yang kita harus ikuti setiap hari, setiap waktu, dan setiap detik, setiap jam dalam kehidupan kita. Kenapa Paulus harus mengingatkan orang-orang Kolose? Karena Paulus tidak rela kalau orang-orang Kolose atau jemaat Kolose pada saat itu mereka itu keluar daripada ajaran daripada Tuhan. Sehingga pada saat ini ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, tentunya kita juga harus
menerima akan bimbingan ataupun ajaran-ajaran daripada Tuhan. Dan di dalam ayat yang ke-6 dikatakan ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita harus mengikuti yaitu ajaran atau pimpinan Tuhan. Dikatakan hendaklah kita tetap di dalam Tuhan. Ya, apapun yang terjadi kita harus tetap di dalam Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus adalah juru selamat. Dia adalah penebus dosa, Dia adalah yang sanggup menghapus segala dosa-dosa kita, sehingga dikatakan tetap di dalam Dia. Karena apa? Karena kita harus senantiasa mengikuti akan firman Tuhan. Dikatakan juga kita hendaknya kita harus berakar di dalam Tuhan, di dalam Yesus, dan tetap di dalam Dia dan tidak akan goyah, dibangun di atas iman yang teguh dan bertambah teguh setiap hari. Karena apa? Karena tentunya supaya Tuhan akan menolong dalam setiap kehidupan kita, menolong dalam setiap persoalan kita. Karena tentunya biarpun saat ini kita tidak diberhadapkan seperti jemaat di Kolose yang menghadapi ajaran-ajaran sesat atau mungkin yaitu persoalan-persoalan lain yang kita hadapi pada saat ini, tetapi biarlah kita tetap di dalam Tuhan, kita berakar di dalam Tuhan. Artinya kita mengambil suatu kehidupan yang sesungguhnya ya di dalam Tuhan Yesus sebagai teladan dalam kehidupan kita. Sehingga di sini dikatakan kita juga harus diajarkan kepada kita terus memiliki limpah dengan syukur dan berhati-hati supaya jangan sampai kita ditawan oleh filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menuruti Kristus. Karena ketika kita ya terus berharap kepada Tuhan, maka dalam kehidupan kita harus melewati satu proses, yaitu tetap di dalam Yesus ya, supaya Tuhan tetap menolong kita. Kita harus berakar di dalam Tuhan ya, kita juga harus senantiasa hidup dibangun ya di atas dasar Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Dan di sini saya akan membagikan 3 cara untuk kita bisa hidup sesuai dengan keinginan Tuhan. Karena kalau kita hidup sesuai dengan keinginan Tuhan, maka kehidupan kita akan dijamin oleh Tuhan. Yaitu poin yang pertama, untuk kita bisa hidup sesuai dengan keinginan Tuhan, yaitu menyerahkan hidup dan kehendak kita kepada Tuhan. Kita harus menyerahkan hidup kita dan kehendak kita atau segala kehidupan kita ini kepada Tuhan ya. Paulus juga katakan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya menyerahkan hidup dan kehendak kita atau rencana-rencana kita kepada Tuhan, menyerahkan hidup ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Karena Tuhan yang memiliki setiap kehidupan kita semuanya. Ketika kita percaya pada Tuhan, maka hidup kita ini bukan milik kita lagi. Artinya firman Tuhan yang sering kali kita dengar, firman Tuhan yang sering kali kita terima, itu yang terus menyucikan hidup kita. Jika kita menyerahkan hidup ini atau seluruh keinginan kita, kehendak kita itu hanya kepada Tuhan ya. Luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, menyerahkan kehendak kita, keinginan kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menguasai kehidupan kita, sehingga yang muncul itu bukan keinginan kita, tapi semuanya itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kehidupan kita hari demi hari kita akan melewati dengan pertolongan mujizat yang selalu ada dalam kehidupan kita. Dan poin yang kedua, supaya hidup sesuai dengan keinginan Tuhan, yaitu terus berupaya untuk belajar
dari Tuhan Yesus. Terus berupaya belajar dari Tuhan Yesus. Artinya kita tidak akan berhenti untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, di dalam Alkitab kita ini adalah berisi tentang firman Tuhan yang mana akan mengajari kepada kita kepada satu kehidupan yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan, sehingga kita belajar terus dan tidak berhenti untuk belajar, karena Tuhan juga mengatakan, marilah kepadaku hai semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Belajar kepada Yesus tentang kehidupan ini, ya, belajar kepada Tuhan tentang apa yang harus kita lakukan, ya, kepada Tuhan juga kepada sesama kita, ya, belajar terus dari Tuhan, yaitu karena Tuhan itu juga dikatakan sebagai guru, dia sebagai Tuhan, dan dia adalah juga sebagai Raja. Puji nama Tuhan. Dan poin yang ketiga yaitu mengakui Roh Kudus di dalam diri kita. Ya, artinya bahwa kita harus mengakui dalam kehidupan kita bahwa Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa di dalam tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Ya, Roh Kudus adalah Roh Allah yang mana yang senantiasa mendampingi kita, menolong kita, sehingga pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, ya, dia akan mencurahkan Roh Kudus-Nya, ya, sehingga di sini kita harus mengakui itu, bahwa kalau sampai hari ini kita bisa bertahan, kita masih mampu untuk menjalani kehidupan di dalam dunia ini, itu karena Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau Roh Kudus, ya, turun atas kehidupan kita, maka kita akan menerima kuasa, ya, dan dikatakan kita akan menjadi saksinya Tuhan, ya, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang, ya, kalau Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sehingga ketika Roh Kudus itu juga ada di dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus itu juga akan memiliki buah-buah daripada Roh Kudus itu sendiri, yaitu di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Puji nama Tuhan. Ya, buah Roh Kudus yaitu ada 9, ya, kasih, sukacita, damai sejahtera dan seterusnya. Dimana ketika kita mengakui bahwa Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, maka di dalam kehidupan kita ini akan mengeluarkan buah-buah daripada Roh Kudus itu sendiri. Karena Roh Kudus adalah Roh Allah yang dicurahkan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kalau Roh Kudus turun atas kehidupan kita, maka kita akan menerima kuasa, ya, dan kuasa itu, ya, salah satunya kita bisa bertahan untuk menghadapi tantangan di dalam dunia ini. Maka dari itu para murid-murid pada saat itu mereka menunggu untuk Roh Kudus itu dicurahkan atas hidupnya. Mereka berdoa, ya, dia bersatu untuk menunggu janji Tuhan, yaitu Roh Kudus dicurahkan. Sehingga pada saat itu Roh Kudus benar-benar dicurahkan, sehingga di dalam Kisah Para Rasul itu dikatakan pasal yang pertama itu adalah, ya, luar biasa bahwa Tuhan Yesus telah menggenapi janjinya, sehingga para murid-murid, ya, mereka mendapatkan bahasa-bahasa yang baru, mereka
dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka bisa bahasa roh, ya mereka bisa bersukacita, semangat, mereka tidak sedih lagi karena Roh Kudus telah dicurahkan. Ya, Tuhan menggenapi janjinya sehingga mereka menyadari bahwa di dalam dirinya mereka sudah menerima kuasa Roh Kudus, ya, mengakui bahwa dirinya para murid pada zaman itu sudah menerima kuasa Roh Kudus sehingga menjadi saksi, ya, sehingga mereka memiliki kuasa daripada Tuhan. Puji nama Tuhan, biarlah kehidupan kita di hari-hari saat ini kita harus menyadari, kita harus mengakui bahwa di dalam kehidupan kita itu ada Roh Kudus yang memimpin kita, yang membimbing kita, yang memberikan pelajaran, memberikan, ya, penghiburan dalam kehidupan kita. Ya, kita di dalam diri kita ada Roh Kudus. Luar biasa. Puji nama Tuhan, itu yang dapat saya bagikan pada saat ini. Biarlah kita akan terus meminta supaya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita terus belajar kepada Tuhan dan kita harus mengakui bahwa di dalam diri kita ada Roh Kudus yang memimpin, menyertai dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian, Tuhan Engkau sempurna. Ya. Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan. Ajar kepada kami untuk terus hidup sesuai dengan keinginan Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, supaya hidup kami senantiasa mendapatkan jaminan Tuhan, mendapatkan perlindungan dan pertolongan Tuhan. Perjalanan hidup kami sepanjang minggu ini, kami menyerahkan tubuh, jiwa, roh kami dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Roh Kudus yang akan senantiasa menolong kami, menghibur dan menolong seluruh sidang jemaat-Mu
di tempat ini sepanjang minggu ini. Keluarga kami dimanapun berada semua dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu dan kami terima kebenaran firman-Mu pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Saat ini kami akan sama-sama mengangkat tangan, kami akan menerima segala berkat Tuhan untuk sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus, Engkau mencurahkan berkat-Mu bagi kami sekalian. Curahkan berkat Abraham, curahkan berkat Ishak, curahkan berkat Yakub, terlebih curahkan berkat damai sejahtera yang melampaui segala akal akan terus melingkupi hati, pikiran dan jiwa kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.